Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Dian Safirah, NIM 10156124050 dari kelas TP5, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan tentang Islam dan Nasionalisme. Islam dan nasionalisme adalah dua konsep yang berbeda, namun dapat saling berinteraksi. Islam secara umum adalah agama yang menekankan pada kesatuan umat muslim di seluruh dunia dan memberikan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan toleransi. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Islam dan nasionalisme di Indonesia. Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, adalah salah satu negara dengan sejarah panjang dan rumit dalam hal hubungan antara agama, terutama Islam dan nasionalisme. Kaitan erat antara Islam dan nasionalisme telah menjadi faktor penting dalam pembentukan negara ini, memengaruhi sejarah, politik, dan budaya Indonesia. Islam pertama kali tiba di Indonesia melalui perdagangan Arab dan Gujarat pada abad ke-7 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Islam meresap ke berbagai wilayah di kepulauan Indonesia. Ini adalah salah satu agama yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya memeluk Islam. Nasionalisme di Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-20 menandai awal mula nasionalisme di negara ini. Gerakan perjuangan tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu dan melibatkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memimpin gerakan ini hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Demikianlah pekik semangat yang kerap diserukan pada masa perang kemerdekaan. Sebuah seruan penuh semangat nasionalisme yang dilandasi oleh ketuhanan. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa pembangunan bangsa Republik Indonesia ini berdiri di atas prinsip-prinsip nasionalisme modern yang mengabaikan persoalan suku, ras, dan agama. Bangsa Indonesia yang majemuk pun telah disuguhi ramuan mujarab pemikiran nasionalisme modern lewat pidato Soekarno 1 Juni 1945. Selanjutnya, hubungan Islam dan nasionalisme. Yang pertama yaitu peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Selama perjuangan kemerdekaan, Islam memainkan peran penting dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk bersatu dan melawan penjajahan. Gerakan pemuda Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendukung gerakan nasionalis. Mereka melihat nasionalisme sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Pancasila, dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi yang menggabungkan nilai-nilai nasionalisme, agama, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini mencerminkan komitmen terhadap pluralisme agama dan budaya, dengan Islam memiliki peran yang signifikan dalam kerangka ideologis ini. Yang ketiga, Islam dalam politik Indonesia adalah negara demokratis dengan mayoritas penduduk Muslim. Selama pemilihan umum,
partai-partai politik yang memiliki pandangan Islam memiliki peran penting dalam politik Indonesia. Namun, Indonesia juga mempertahankan prinsip negara sekuler yang memastikan bahwa agama tidak mendominasi politik. Dan yang keempat, pluralisme agama dan toleransi Indonesia dikenal karena keragaman agamanya dan toleransi antar agama. Yang kelima, kontroversi dan tantangan. Meskipun hubungan Islam dan nasionalisme di Indonesia telah berkembang dengan baik, ada juga kontroversi dan tantangan. Beberapa kelompok radikal telah mencoba mempengaruhi politik dan masyarakat Indonesia dengan ajaran ekstrim. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia terus mendukung kerukunan antar agama dan nilai-nilai nasionalis yang inklusif. Sebagai kesimpulan, hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia adalah contoh sukses bagaimana agama dapat berdampingan dengan nasionalisme dalam sebuah negara yang heterogen. Islam memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia dan terus menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Keselarasan antara agama dan nasionalisme telah membantu menjaga persatuan dan toleransi di antara masyarakat yang beragam di Indonesia ini. Meskipun tantangan masih ada, Indonesia telah membangun fondasi kuat untuk menjaga hubungan positif antara Islam dan nasionalisme dalam pembangunan negaranya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.